Salve. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Salam sehat. Sehat selalu. Selamat berjumpa kembali dalam acara bincang-bincang seputar dunia aparatur sipil negara lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2022. Saya Nafli akan memandu kegiatan ini dengan topik perencanaan kebutuhan dan mutasi kepegawaian. Kali ini saya ditemani oleh dua narasumber handal kita. Yang pertama, Bapak Franciscus Alwotan Estos. Baik, selamat bertemu Ibu Nafli. Dan yang kedua, Ibu M. Agnes Inahojan. Selamat bertemu Ibu Nafli. Dan seperti yang sudah saya sampaikan tadi, topik kita kali ini terkait dengan perencanaan kebutuhan dan mutasi kepegawaian. Baik, pertama saya akan mengajukan pertanyaan kepada Pak Kabid. Siap, Ibu Nafli. Pak Frans selaku Kabid Perencanaan, Pendidikan Aparatur dan Sistem Informasi Kepegawaian. Kira-kira Pak Kabid dalam hal perencanaan kebutuhan selama ini seperti apa? Dan juga ada kiat-kiat khusus ataukah disesuaikan dengan regulasi yang ada? Baik, terima kasih Ibu Naf, pertanyaan yang sangat baik. Ya, jarang-jarang juga orang bertanya soal ini. Tapi kali ini Ibu Naf sudah bertanya, mungkin saya menyampaikan informasi terkait dengan perencanaan kepegawaian, ya, mulai dari awal sampai dengan perekrutan. Sebenarnya dalam perencanaan kepegawaian ini awalnya kita mulai dari bagaimana kita melihat ketersediaan pegawai kita saat ini. Dari awalnya itu dulu kita lihat ketersediaan pegawai. Kalau di pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur kita lihat secara keseluruhan dari sekian dinas, badan dan kantor, ada 39 SKPD itu. Coba kita lihat seluruhnya. Jadi masing-masing PNS dengan jabatannya masing-masing. Setelah itu kalau kita sudah melihat ketersediaan PNS saat ini, terus kita melihat juga ANJAP ABK, analisis jabatan dan analisis beban kerja Masing-masing perangkat daerah. masing-masing perangkat daerah yang saat ini dibuat oleh Biro Organisasi. Biro Organisasi juga memiliki aplikasi sendiri. Aplikasi itu bukan Biro Organisasi yang diciptakan, tapi dari Menpan, sama seperti yang informasi. Nah, kita lihat itu ANJAP dan ABK dari Biro Organisasi. ANJAP dan ABK itu di sana memuat soal jabatan yang masih kosong, terus beban kerja. Jadi masing-masing perangkat daerah itu sudah memiliki, sudah dihitung beban kerjanya. Terus dasar dari besetting tadi sudah kelihatan dari beban kerja itu, oh ternyata di jabatan ini mestinya sekian orang, tetapi di handle oleh hanya satu orang misalnya. Nah, dari situ kita menentukan apakah beban kerja ini boleh atau sesuai dengan ANJAP ABK ini sudah dirancang beban kerja itu harus sekian orang. Nah, dari itu kita melihat lagi yang lain. Karena kenapa kita harus melihat keseluruhan? Karena formasi yang akan kita ajukan ini juga terbatas. Formasi ini kita ajukan juga melihat kemampuan keuangan negara. Nah, kalau kita ajukan banyak sesuai dengan apa yang kita rancang, nah itu berarti kita akan siap untuk tidak dikasih formasi sesuai dengan apa yang kita ajukan. Artinya menurut orang pusat itu tidak realistis. Dari orang pusat itu sudah memberikan 5 tahun
Dari kita ajukan tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Di dalam sistem itu sudah tersedia 5 tahun. Jadi dari sekian banyak itu kita kompilasi, kita kumpulkan, terus kita mulai melihat skala prioritas. Tahun pertama itu kira-kira kita ajukan informasi apa, itu lihat dari Anjak dan ABK tadi. Nah, setelah itu secara regulasi, kalau regulasinya seperti itu. Selain itu juga kita mempertimbangkan Renstra, rencana strategis dari pimpinan, dari Bapak Gubernur dalam hal ini. Kira-kira di dalam Renstra Bapak Gubernur itu kira-kira Bapak Gubernur prioritasnya kemana? Ya, Bapak Gubernur titiknya di mana? Titik apanya di mana? Nah, kalau saat ini kan pariwisata, pertanian. Nah, itu yang menjadi prioritas juga. Dalam perencanaan kebutuhan itu hal yang prioritas. Sehingga pengalaman saya selama ini pada saat kita mengajukan usulan kelihatannya tidak ada masalah. Artinya tidak dikembalikan dan lain, tidak ada masalah. Jadi setiap kali mengusulkan selalu disetujui oleh Pak Kabit. Setujui dalam arti tidak jumlahnya pasti nanti disesuaikan dengan tadi kemampuan keuangan negara tadi. Tapi maksud kami adalah yang kita usulkan dengan kualifikasi, dengan dia punya jenjang dan lain-lain itu tidak pernah ada persoalan. Dan usulan itu pun kalau sesuai aturan kita harus mengusulkan, kalau bilang minggu kedua bulan Maret misalnya, kita juga harus tepat waktu. Gitu. Jadi selama ini pengajuan pengusulannya selalu sesuai dengan waktu. Iya, selalu tepat waktu. Baik Pak Kabit, selain itu ada lagi satu pertanyaan yang mau saya sampaikan ke Pak Kabit. BKD Provinsi NTT atau Pemerintah Provinsi NTT ini berada di Regional 10 BKN Denpasar. Selain kita, Pemprov NTT, ada juga 2 provinsi lainnya, yaitu Nusa Tenggara Barat dan juga Bali. Nah, kira-kira Pak Kabit, ada perbedaan yang signifikan tidak dalam hal perencanaan kebutuhan antara kita dan juga 2 provinsi lain? Baik, Ibu Nah. Ya, mungkin ini terkait dengan BKN Award yang 2022 ya. Iya, seperti itu. Ya, kalau BKN Award 2022 itu seperti ini. Sebenarnya Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur atau Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur ini kali yang kedua mendapat award terkait dengan perencanaan kebutuhan. Yang pertama itu tahun 2017. Itu kita belum memakai sistem seperti sekarang. Ya, dulu masih manual. Terus yang kedua saat ini, memang saat ini penilaian ini sebenarnya penilaian secara nasional karena ini BKN pusat, jadi dia nilai secara nasional dan kita kalau saya tidak salah termasuk ke urutan kelima untuk Pemda yang tipe besar. Jadi seluruh Indonesia. Saya kurang terlalu tahu apakah ada kurang di mana soal 2 provinsi yang lain, provinsi NTB dan NTT, Bali. Provinsi NTB dan Bali. Saya kurang tahu karena penilaian item-item apa yang dinilai oleh BKN itu juga saya tidak tahu. Jadi tidak disampaikan oleh BKN? Tidak disampaikan oleh BKN kira-kira apa yang kami harus nilai, tidak. Jadi kalau dari saya kemungkinan apa yang disampaikan oleh BKN, aturan yang sudah dikeluarkan oleh BKN, kita ikut sesuai dengan aturan itu, kita usul tepat waktu, itu saya kira itu juga menjadi penilaian tersendiri dari BKN. Terus kita mengusulkan formasi itu bukan dasarnya di Anjak ABK saja, tetapi renstra dari pimpinan provinsi, pimpinan instansi, terus juga geografis juga, ya. Kalau kita usul dasar-dasar itu, saya yakin itu juga bagian dari penilaian dari BKN. Yang paling penting adalah usulan yang selama ini kita buat itu belum dikembalikan dengan alasan apa, tidak dikembalikan. Soal formasi
Tadi tergantung dari kemampuan keuangan negara. Jadi mungkin itu salah satu faktor yang Pak Kabit ya, usulkan tepat waktu. Mungkin. Bisa jadi. Ya, bisa jadi. Baik, terima kasih Pak Kabit. Siap. Selanjutnya, sahabat Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, kita beralih ke mutasi kepegawaian. Di sini dengan Bu Agnes, pasti semua sahabat Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak asing dengan Bu Agnes. Bu Agnes ini terkait mutasi nih. Biasanya ini juga menjadi sangat penting bagi ASN terkait dengan mutasi antar daerah, antar perangkat daerah, ataupun dalam perangkat daerah itu sendiri. Mungkin Ibu bisa menceritakan secuil terkait mutasi ini kepada kami, karena kami ASN pasti penasaran nih bagaimana kira-kira syaratnya untuk mutasi tadi. Silakan Bu Agnes. Baik Ibu Nafli, sahabat Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang saya kasihi, memang menarik kalau kita bicara tentang mutasi. Mutasi itu ada beberapa jenis, ada mutasi antar perangkat daerah, ada mutasi antar kabupaten kota, ada mutasi keluar dari pemerintah provinsi maupun yang masuk dalam pemerintah provinsi. Saat yang lalu, kalau ngomong tentang mutasi antar kabupaten kota, bahwa kalau bupati atau pejabat pembina kepegawaian daerah sudah menyetujui untuk melepas dan menerima, gubernur langsung membuat SK pindah. Tetapi saat ini sejak tahun 2017 kemarin, dengan berlakunya juga Undang-Undang 5 tentang ASN, bahwa pindah antar kabupaten kota itu walaupun sudah disetujui oleh kedua pejabat pembina kepegawaian daerah, tetapi harus mendapat persetujuan teknis dari Kepala BKN, dalam hal ini Kanrek 10 BKN Denpasar. Setelah ada perteknya atau pertimbangan teknis, baru gubernur mengeluarkan SK. Kalau bicara tentang mutasi antar perangkat daerah, itu memang ada beberapa sebab bisa terjadi, misalnya dengan ada melakukan pembinaan atau kebutuhan dalam organisasi itu sendiri, sehingga gubernur dalam hal ini sebagai pejabat pembina kepegawaian melakukan mutasi terhadap PNS yang bersangkutan. Begitu juga untuk yang keluar maupun yang masuk. Dengan adanya peraturan dari Menpan tentang formasi yang tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Pak Kabit, Pak Frans, bahwa kebutuhan itu ada dalam formasi itu, maka untuk mutasi saat ini pun ada persyaratannya. Syaratnya adalah 10 tahun, itu dimulai dengan formasi tahun 2019 ya Pak Frans ya. Jadi CPNS tahun 2019 itu harus 10 tahun baru bisa melakukan mutasi. Itu berlaku untuk semua CPNS, baik yang guru maupun fungsional umum, apalagi guru-guru garis depan. Kita banyak mendapat komplain karena tidak memproses mutasi yang bersangkutan. Mungkin ini juga yang menjadi salah satu kita bisa mendapat BKN Award kemarin, bahwa kita sesuai dengan apa yang sudah diatur dalam peraturan kepala BKN. Jadi yang 2019 kami tidak memprosesnya. Jadi benar-benar kami mentaati aturan itu, sehingga mungkin itu juga menjadi salah satu kriteria dalam penilaian. Sehingga mendapat BKN Award peringkat 5. Ya. Baik, terima kasih Bu Agnes. Selanjutnya, sesuai yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Kabit dan juga Ibu Kabit terkait dengan BKN Award, ini kan peringkat 5 nih tahun ini. Kira-kira ada tidak harapannya untuk kedepannya nanti 3 besar ataukah mungkin jadi peringkat pertama begitu untuk di BKN 10, regional 10, BKN Denpasar? Mungkin Bapak Kabit dan Ibu Kabit bisa menyampaikan harapan untuk kedepannya. Ya, sekarang peringkat 5, pasti siapapun mau yang terbaik. Ya, kami juga tetap berusaha yang terbaik. Sekarang 5, bisa saja tahun depan ke 3 atau malah langsung ke 1. Nah, ke 1 juga. Nah, yang penting tadi, kalau aturan menggariskan apa, kita ikut seperti itu. Kalau seperti itu, saya yakin harapan ini akan kita raih. Ibu Kabit? Baik Ibu Naf,
Kalau saya memang harapan itu selalu ada dan bercita-cita untuk sampai ke ranking 1 itu ada. Dengan adanya aplikasi CISN malah membantu kami di bidang mutasi. Jadi kalau misalnya yang bersangkutan itu CPNS 2019, otomatis dalam aplikasi itu sudah langsung ada tanda kalinya. Jadi kita tidak bisa memproses lebih lanjut dan kita tidak bisa juga mencoba-coba karena itu memang sudah ada aplikasi itu dalam sistem. Jadi harapan itu tentu pasti kalau untuk ranking 1 ya kita naik dulu bertahap ranking 3. Tapi kalau bisa dapat ranking 1 harus optimis. Iya. Baik, terima kasih sahabat Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Demikian bincang-bincang santai kita kali ini dan saya mengucapkan profisiat kepada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk pencapaiannya saat ini. Sukses terus dan maju terus. Sahabat Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, jangan lupa like, subscribe, dan juga bunyikan lonceng notifikasi untuk tetap mengikuti informasi yang dibagikan melalui kanal YouTube Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.